Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya Uni di podcast Kelompok 1 Berakhlak. Nah, hari ini saya sudah kedatangan dua orang tamu nih. Yang pertama adalah Pak Nanda dari Badan Veteriner Medan. Yang kedua adalah Pak Fikih dari Universitas Yahkuala. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan nilai-nilai berakhlak, yaitu core values-nya dari ASN yang harus dijalankan oleh setiap ASN di Indonesia ini. Nah, di sini kita akan sangat menarik karena kita memiliki dua orang narasumber dari instansi yang berbeda. Jadi kita bisa membandingkan penerapan dari nilai-nilai berakhlak ini di dua instansi tersebut. Nah, halo Pak Nanda, apa bisa mendengar? Ya, siap Kak Bu Yuni. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat sekali ini Bu. Alhamdulillah Pak. Pak Fikih gimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Uni. Bu Uni gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah saya tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas SAR kita nih ya, Pak ya. Baik, kita mulai saja, Pak. Siap Bu, siap. Ya, alhamdulillah kita mulai saja. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai nilai-nilai berakhlak. Ada 7 nilai di sini. Beruntungnya kita ini adalah ASN yang muda-muda, Pak ya. Jadi kita akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif, gitu Pak. Nah, jadi kalau di Badan Veteriner Medan ini sendiri, Pak Nanda, gimana nih Pak? Apakah sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, Pak? Insya Allah kalau di instansi Balai Veteriner Medan, setiap kegiatan yang dilakukan itu memang ya kita di sini berorientasi terhadap nilai-nilai berakhlak ya. Jadi selain makna akhlak itu adalah terpuji mungkin ya, tapi ada representatif lain bagi ASN ya. Jadi berorientasi terhadap pelayanan, kemudian di setiap kegiatan kita harus ada nilai-nilai akuntabel, kemudian nilai kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan selalu kolaboratif. Kira-kira demikian, Bu. Kalau dari segi pelayanan sendiri nih Pak, bagaimana unit di Badan Veteriner Medan ini memenuhi kebutuhan dari masyarakat atau stakeholder-nya sendiri nih Pak? Jadi kalau dari nilai pelayanan, orientasi pelayanan, sebenarnya karena Balai Veteriner Medan ini selalu berhubungan dengan masyarakat, jadi customer service kita itu biasanya selalu menggunakan 3S istilahnya, Bu ya. Ada salam, senyum, sapa. Nah, kemudian memberikan konsultasi juga, konsultasi dan client education kepada masyarakat terkait dengan baik itu tentang kesehatan hewan dan sebagainya. Jadi untuk pelayanan seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya mau mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu berakhlak. Berakhlak itu adalah terdiri dari 7 nilai, singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita sudah mendengar tentang pelayanan di Badan Veteriner Medan nih Pak. Sekarang saya ingin beralih ke nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Itu gimana Pak? Kalau di sana, gimana Bapak menerapkan nilai-nilai ini? Nah, kalau misalnya nilai akuntabel yang biasa kita laksanakan sehari-hari, contohnya misal dalam pemeriksaan pengujian ya, pengujian sampel. Nah, kita pengujian sampel itu harus dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ada yang menjadi kecurangan baik dari hasil ataupun ada tekanan. Jadi kita harus memang transparan dan dengan penuh tanggung jawab mengeluarkan suatu hasil. Contohnya seperti itu, Bu ini. Wah, keren sekali nih Pak. Kalau terkait kompeten gimana Pak? Apakah di sana memang ada upaya-upaya untuk terus meningkatkan kompetensi dari para ASN-nya atau pegawainya gitu Pak? Nah, untuk meningkatkan kompetensi pegawai, memang dari pimpinan kita diharuskan dan diwajibkan mengikuti berbagai macam seminar, FGD, ataupun ya pelatihan-pelatihan teknis ya, ataupun BIMTEK yang memang ada yang difasilitasi oleh instansi, ada juga yang memang dari keinginan pribadi. Misalnya saya ingin mengetahui lebih banyak tentang penyakit
mulut dan kuku yang sedang sekarang mewabah. Nah, saya ikut berbagai macam seminar dan webinarnya. Jadi untuk kompeten juga sangat penting ya, Bu ya. Iya, benar. Saya setuju sekali itu, Pak. Nah, jadi kalau dari sisi harmoni nih, Pak, gimana cara Badan Veteriner Medan ini menjaga keharmonisan dari para pegawainya? Ya. Balai Veteriner Medan ini, Bu Yuni, terdiri dari berbagai macam suku ya, asal ASN-nya, latar belakangnya pun beda-beda. Nah, agamanya pun beda-beda. Nah, jadi salah satu menjaga keharmonisan itu kita selalu mengadakan salah satunya misal family gathering. Nah, untuk menjaga ukhuwah ya. Kemudian kita juga menjalankan semua standar itu sesuai dengan SOP. Jadi jangan gara-gara marga lebih cepat prosesnya, tidak. Kita menjalankan itu biar harmonis, tidak ada kesenjangan, kita ikut SOP semuanya. Kira-kira demikian, Bu. Oh, jadi semuanya diberlakukan sama rata seperti itu, Pak ya? Benar, benar. Nah, jadi kalau berdasarkan poin loyal nih Pak, kesetiaan, apa saja yang Bapak lakukan sebagai pegawai atau ASN di sana untuk menerapkan sikap loyal ini nih Pak? Nah, jadi loyal ini kan ya kepatuhan kita terhadap instansi, Bu ya. Nah, jadi saya selalu berusaha untuk menjaga nama baik, baik itu nama baik rekan, kemudian nama baik instansi, ataupun dalam hal ini secara umum ya kita harus menjaga nama baik negara kita ya melalui dengan di instansi sendiri dulu gitu, Bu. Mulai dari instansi baru nanti berdampak ke negara bangsa gitu Pak ya. Ya. Selanjutnya ada 2 poin lagi nih Pak, ada adaptif dan kolaboratif. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara bersamaan nih Pak, gimana penerapan dari 2 poin ini di Badan Veteriner Medan. Ya. Silakan Pak. Sikap atau nilai adaptif yang kita laksanakan biasanya di sini saat ini kan sedang COVID ini, jadi kita jaga jarak itu kan harus kita galakkan. Nah, jadi untuk pelaporan, misalnya ada terkait pelaporan ternak dan sebagainya, saat ini kita menggunakan aplikasi. Jadi ada aplikasi lapor kesehatan hewan, misalnya. Jadi masyarakat bisa mengakses itu. Nah, untuk kolaborasi, kita selalu memang kerjasama dengan instansi. Karena BVET Medan ini menaungi dinas-dinas peternakan di seluruh Sumatera, Bu. Kebetulan kita cuma satu di Sumatera nih, Bu. Jadi semua instansi itu berkolaboratif dengan kita. Nah, pada saat kolaborasi kita itu tidak hanya dengan daerah saja, kita juga berkolaborasi dengan dinas ataupun instansi-instansi luar negeri. Contoh dengan FAO, dengan UNICEF, kita itu juga melakukan kolaborasi untuk mencapai apa? Untuk mencapai pemulihan ataupun penanganan kesehatan ternak yang maksimal nantinya. Itu anjuran dari Kementerian Pertanian, Bu, memang. Wah, luar biasa. Keren sekali penjelasan dari Pak Nanda ini. Sangat jelas kita dengar bahwa BVET Medan ini telah menerapkan nilai-nilai berakhlak secara konsisten gitu Pak ya. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke Pak Vicky nih Pak. Bisa didengar Pak? Halo Pak Vicky? Bisa Ibu nih. Alhamdulillah. Nah, Pak Vicky, bagaimana Pak Vicky di Universitas Yahya Kuala sendiri ini, bagaimana Pak Vicky sebagai seorang dosen ini menerapkan nilai-nilai berakhlak? Kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu nih. Wah, di kampus ini tentu harus berakhlak semua ya. Karena kalau nggak punya akhlak atau minus, gimana sih mau melayani kan gitu ya. Nah, itu untuk sikap individu masing-masing. Nah, sebenarnya sama saja penerapan berakhlak dimanapun instansinya, baik itu sebagai dosen atau sebagai laboran lab patologi seperti Pak Nanda. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi berorientasi terhadap pelayanan, kami melayani mahasiswa dengan ramah, dengan pelayanan terbaik, baik di kelas maupun di luar kelas saat bimbingan tugas maupun skripsi. Kemudian kami memperbaiki sistem pelayanan mahasiswa, perwalian dengan membuat grup WhatsApp khususnya, sehingga memudahkan mahasiswa berkonsultasi jarak jauh. Kemudian tenaga kependidikan juga khususnya akademik memberikan bantuan lebih pada mahasiswa terkait pengurusan KRS online yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu, Bu.
Itu dari segi Iya, lanjut orientasi terhadap pelayanan ya Pak ya. Iya, kita lanjut ke nilai yang kedua, akuntabel nih Pak. Gimana nih Pak sebagai seorang dosen menerapkan nilai ini? Ya, dari segi akuntabel, kami tidak menerima hadiah apapun dari mahasiswa, tapi tetap budaya membawa buah tangan saat sidang skripsi, itu selalu ada. Nah, kemudian memakai fasilitas kampus hanya untuk kepentingan kerja saja di kampus demi melayani mahasiswa. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi tidak menerima hadiah-hadiah dari mahasiswa seperti itu Pak ya. Kecuali kalau sedang sidang, misalnya kita haus dikasih minum ya, itu tidak masalah sepertinya Pak ya. Karena kan Betul, itu untuk Buni, betul. kebutuhan dasar kita untuk berbicara juga Pak. Lanjut Pak ke nilai yang ketiga Pak, bagaimana Pak? Nah, kalau yang dari segi kompeten, di kampus kami itu terkait mengikuti pelatihan seperti pekerti dan sebagainya, yang tentu itu untuk menambah pemahaman kita terkait model-model pembelajaran, kemudian juga mengikuti hibah dari lembaga manapun untuk meningkatkan daya saing kita, kemudian menaikkan grade jurnal kampus, menaikkan mutu kampus melalui reakreditasi dan ISO, dan kemudian banyak dosen senior memberikan arahan dan bimbingan dengan sukarela kepada dosen-dosen junior. Seperti itu, Bu. Wah, sangat luar biasa Pak ya. Sebagai seorang dosen memang kompetensi ini memang inilah nilai jual seorang dosen Pak. Jadi memang harus terus ditingkatkan seperti itu Pak ya. Iya, betul. Karena jenjang karir dosen memang sangat berpengaruh pada kompetensi ini. Nah, lanjut Pak ke poin harmonis. Gimana sih Pak? Kita kan tahu kalau dosen itu mengajar mahasiswa yang tidak hanya dari satu daerah saja, tapi juga dari latar belakang yang sangat banyak sekali. Nah, itu gimana cara Bapak untuk membawa suasana yang kondusif gitu Pak. Jangan hanya di mata kuliah atau di kelas, tapi juga di kampus sesama rekan kerja. Gimana cara menjaga hubungan ini nih Pak? Ya, dari segi harmonis tentu sebagai dosen itu tidak membeda-bedakan mahasiswa secara sara di kelas. Kemudian dosen senior itu sangat membantu dalam hal beradaptasi juga, membantu untuk hal-hal yang belum diketahui. Kemudian juga membangun hubungan yang kondusif dengan cara saling tolong-menolong di prodi. Seperti itu, Ibu. Seperti itu, Pak ya. Lalu untuk nilai selanjutnya, gimana nih, Pak? Kalau nilai loyal ya, Ibu ya? Kesetiaan ya, kepatuhan gitu. Gimana nih Pak? Sebagai seorang dosen harus patuh ke siapa gitu Pak. Terus juga harus menerapkan sikap-sikap atau aksi yang bagaimana supaya kita dianggap loyal seperti itu Pak. Ya, tentu kalau dari segi loyal, kita tentu harus patuh terhadap atasan ya. Kemudian tidak menjelek-jelekkan rekan kerja, terus bekerja sampai tuntas sesuai dengan aturan, jangan setengah-setengah. Nah, terus seluruh sivitas juga harus mengikuti upacara. Kalau misalkan ada upacara itu harus diikuti, terutama dalam peringatan hari-hari bersejarah. Nah, kemudian kita juga seminggu sekali itu terkadang melakukan family day atau hari keluarga setiap seminggu sekali. Nah, kemudian kita juga bersilaturahmi dengan mitra setahun sekali saat dis USK. Ya, ini tentu untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pihak kampus dengan mitra. Begitu, Ibu. Oh, seperti itu Pak. Itu cara Universitas Yahkuala untuk memupuk jalinan kerjasama seperti itu Pak ya, dengan mitra. Lalu kita masuk ke 2 poin terakhir Pak, adaptif dan kolaboratif. Itu bagaimana Pak sebagai seorang dosen mengaplikasikannya? Ya, saya mulai dari adaptif dulu ya Bu. Kalau dari segi adaptif, kami menggunakan tools namanya e-learning. Ya, tools ini sebagai media pembelajaran di kampus kami. Kemudian menggunakan aplikasi Canva, ya tentu untuk memperbagus atau mempercantik PowerPoint yang kami tampilkan kepada mahasiswa. Kemudian dosen telah melakukan inovasi dalam absen dan membuat ujian memakai e-learning dan juga Google Dokumen. Nah, kemudian di kampus kami juga adanya sistem absensi oleh dosen memakai aplikasi mobile absen USK. Jadi kami punya aplikasi untuk absen dosen itu namanya mobile absen USK. Kemudian dari kolaborasi,
ya banyak dosen yang telah melakukan kolaborasi dengan dosen lintas fakultas atau juga lintas universitas terkait berbagai proyek. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan berbagai mitra, baik dalam bentuk penelitian maupun pengabdian. Nah, hal ini salah satunya diaplikasikan melalui program MBKM. Jadi di kampus kami itu juga ada yang namanya MBKM Wisuda Unggul. Di dalamnya juga ada pertukaran pelajar, baik dari pertukaran antar prodi ataupun pertukaran mahasiswa ke kampus lain. Begitu Ibu nih. Oh baik, terima kasih Pak. Nah, jadi nilai adaptif dan kolaboratif ini sama pentingnya dengan nilai yang lain, tapi ada 3 nilai yang saya baca Pak ya dari seorang dosen itu, yaitu nilai kompeten, adaptif, dan kolaboratif yang memang menjadi nilai jual yang sangat diperlukan oleh seorang dosen gitu Pak untuk menumbuhkan mungkin semangat belajar mahasiswa gitu Pak ya. Nah, kita sudah dengar penjelasan dari 2 tamu pada hari ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kedua instansi ini, BIFET Medan dan Universitas Yahkuala, telah menjalankan core values berakhlak dengan baik dan sudah diaplikasikan dengan cukup keren ya Pak ya. Dan di antara dua instansi ini tidak ada yang terbaik karena menurut saya dan teman-teman juga setuju mungkin tidak ada yang terbaik karena dua-duanya sudah sangat baik gitu Pak. Jadi kita tidak bisa membandingkan karena memang beda tujuannya setiap instansi ini Pak ya. Pada dasarnya Unsiyah atau USK dan BIFET Medan ini memiliki tujuan yang sama-sama mulia, Pak. Namun cara tempuhnya saja yang berbeda-beda. Misalnya kita dengar tadi dari Pak Nanda dari sisi pelayanan dan dari Pak Vicky tadi, kedua instansi ini memiliki tujuan sebenarnya sama, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholder-nya. Nah, terus juga memperbaiki dan meningkatkan terus upaya untuk pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat tadi. Selanjutnya juga kita lihat, tadi kita dengar contoh lain ada pada poin kompeten, di mana ASN di BIFET dan di USK ini sama-sama memiliki upaya untuk melakukan pengembangan diri secara konsisten dan terus-menerus melalui berbagai aksi sesuai dengan posisinya di mana seperti itu. Dan sesuai dengan tujuan dari instansi juga tadi seperti itu ya Pak. Nah, pada akhirnya penerapan ketujuh nilai ini sangat berpengaruh ya terhadap kita sendiri sebagai ASN, terhadap instansi dan bangsa kita tentunya. Nah, oke, cukup sudah perbincangan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Pak Nanda atau Pak Vicky, silakan Pak. Kalau dari saya cukup, Bu nih. Ya, Pak Nanda gimana Pak? Juga dari saya kayaknya sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Nanda dan Pak Vicky sudah berhadir pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan atau diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengar. Bagaimanapun penerapan yang kita lakukan sebagai ASN ini bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia ya Pak ya, tidak hanya untuk diri sendiri saja seperti itu. Nah, oke, kalau begitu demikian obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bu Uni. Sama-sama Pak. Ya, ditunggu undangan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Mohon berhadir kembali nanti.